Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana al-habib wa bi'ulumi. Sebelum kita mulai, maka kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar manfaat dan pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, serta sahabat-sahabat kita yang berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk pengarang kitab ini, baik matan maupun syarahnya, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diampuni dosa-dosanya dan mereka diberikan roh min riyadil jannah. Juga melalui wasilah Al-Fatihah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan mata hati kita. Baina asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil lil imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa tasi'u, dan yang kesembilan, nasihat yang termaktub di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepadanya Allah Musa. Di sana dikatakan man taraka rahata bid dunya bi an at'aba nafsahu bi ta'atillahi ta'ala sara yaumal qiyamati masruran ay fi daris salami. Man taraka rahata bid dunya, halaman 38. Barang siapa yang meninggalkan kenyamanan hidup dunia, barang siapa yang meninggalkan kenyamanan hidup di dunia. Bagaimana bentuk meninggalkan kenyamanan kehidupan di dunia? Bi an ata'aba nafsahu, 308. Bi an ata'aba nafsahu, yaitu dengan membuat dirinya letih. Jadi dengan sadar, ya, dia menjadikan dirinya menjadi capek fi ta'atillahi ta'ala, dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sara yaumal qiyamati masruran, maka nanti di hari kiamat dia termasuk orang yang berbahagia. Fi daris salami, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenikmatan dunia memang dia menjadi cobaan, ya. Cobaan buat kita, apakah kemudian kita menyikapi segala macam kenikmatan dunia ini dengan total, ya, sehingga kita mengejar dunia begitu rupa, kemudian melupakan akhirat. Nah, ini tentunya bukan menjadi tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini, karena sesungguhnya kenikmatan dunia itu hanyalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang bukan hakiki. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya ketika bicara masalah dunia, ya, beliau mengatakan, mengumpamakan dengan pertanyaan, apakah Anda mempunyai rumah? Kalau punya rumah, coba lihat rumahmu itu ada pintu masuknya dan ada pintu keluarnya. Jadi bagian depan itu pintu masuk, bagian belakang pintu keluar. Kehidupan dunia, kata Imam Ghazali, ibaratnya itu seperti Anda memasuki rumah
dari pintu depan, kemudian langsung keluar pintu belakang. Artinya apa? Cuma sebentar. Ya. Kita itu kan kalau memasuki rumah, sebesar apapun rumah itu, ya, kalau masuk kemudian kita terus jalan ke belakang keluar, ya itu sebentar sekali. Sedangkan kehidupan yang hakiki di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, ya, kehidupan yang sebenarnya. Jadi wa hayat dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan mata'ul ghurur. Kehidupan materi yang menipu, ya, yang menipu. Ya, cuma kebanyakan orang ya suka dengan tipuan-tipuan tersebut, sehingga kehidupan mereka itu tertuju fokus pada bagaimana membangun dunia, sehingga nanti mereka terjebak dalam tulul amal, ya, panjang angan-angan. Ya, dalam kitabnya An-Nasaihat ini ya, Habib Abdul Al-Haddad dia mengatakan yang dimaksud tulul amal adalah dia beranggapan bahwa dia akan lama hidup di dunia ini. Ya. Jadi kata beliau, Habib Abdul Al-Haddad, dia katakan tulul amal itu ya adalah al-istish'ar. Ya. Jadi al-istish'ar, dia merasa bahwa hidup di dunia ini akan lama, ya, akan lama. Sehingga ketika baru umur 30, 40 kayaknya masih panjang, ya. Toh nanti ada orang yang umur sampai 90. Padahal juga banyak orang yang umur sebentar saja. Itu namanya tulul amal. Kenapa tulul amal? Karena dia ar-raha fi dunia, menikmati kenyamanan hidup di dunia. Nah ini kalau kita dalam hidup ini yang lebih fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dikatakan nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang ini Pak, yang memang hidupnya itu ya ibadah. Ya, karena memang jelas ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, kita menciptakan manusia dan jin, ya. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah, ya, beribadah. Jadi dagangnya kita ibadah, ya. Kemudian kehidupan kita di masyarakat ibadah. Nah, bagaimana itu menjadikan semuanya ibadah? Ya, maka apa kata ada nafsu bi ta'atillah ta'ala. Dia membuat diri capek, ya, dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi pegawai yang jujur capek, ya. Menjadi pedagang yang jujur capek, bukan? Melawan nafsu, itu kan capek semuanya. Ya, sehingga ketika kita beraktivitas apapun profesi kita dalam rangka taat kepada Allah, ya emang pahit Pak, ya, pahit sekali. Ya, mungkin ketika kita masuk ke tender, orang-orang berbuat curang dengan berbagai cara, bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi macam itu? Ya, itu kan berat, capek kan? Ya, orang-orang membuat memberikan sogokan segala macam, kita bertahan dengan kemudian kita, itu kan capek, ya gagal dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menyadari bahwa itu merupakan bagian dari ujian Allah, ya, maka nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak ini kan, qiyamul lail ya capek. Orang-orang tidur kita bangun, jam 2, jam setengah 3 kita bangun, kita ibadah. Nah, itu kan capek ya, nggak enak, ya, tidak enak. Siapa yang bilang enak? Ya, mungkin hanya kalangan tertentu, para aulia yang mengatakan ibadah itu nikmat. Tapi ukuran kayak kita mah, ya berat. Tidur. Ya, berat. Wal ashiru yang ke-10 man tarakal harama fil manakili wal masyaridi wal malabisi wal aqwali wal af'ali
sara yaumal qiyamati fi jiwaril anbiya. Barang siapa yang meninggalkan hal yang haram, ucapan, perbuatan, maka nanti di hari kiamat dia akan berdekatan dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Namanya yang halal. Karena benar memang lahmun nabata minal haram, ya, fannaru aula. Satu daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, maka api neraka lebih layak buat dia untuk dibakar. Ya. Itu kata Rasul gitu kan. Jadi lahmun nabata minal haram fannaru aula. Ya. Maka ya kalau orang sekarang apa yang jangan yang haram, yang haram aja susah ya kan. Kan begitu kan, ungkapan-ungkapan yang nggak pantas sebetulnya. Ya, jangan yang haram saja sulit untuk dicari sekarang ini. Ya kita nggak usah terjebak dalam jargon-jargon macam itu. Tetap aja kita harus lurus, ya, makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Kalau itu kita konsumsi, maka dia menjadi hijab antara kita dengan Allah ketika kita berdoa. Itu nggak bakal sampai. Ya, kan pernah itu dalam satu hadis orang berdoa dengan pakaian yang lusuh, rambut yang kusut, juga dalam arba'in itu. Lalu berdoa pada Allah, ya, kata Allah, bagaimana bisa diterima doanya? Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya, maka bagaimana bisa dijawab doanya? Ya, atau dalam hadis yang lain dikatakan apa? Tidaklah seseorang mengonsumsi yang haram kecuali ibadahnya nggak akan diterima selama 40 hari. Dan berapa? Ya, kita makan dari yang haram atau zat yang haram, itu ibadah kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah min dzalik, ya. Dan sampai kita seperti itu. Termasuk ucapan, perbuatan. Ya, itu pun akan menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hadi asyara yang ke-11, man tarakan nazara bil harami fid dunya afrahullahu ainahu yaumal qiyamati fil jannah. Barang siapa yang meninggalkan memandang yang haram di dunia, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, ya, kepada matanya di hari kiamat, itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang haram itu kita liatin, ya, termasuk lawan jenis yang bukan mahram, ya, bukan mahram itu kan haram, gitu ya. Atau melihat apapun gitu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau kita jaga, ya, kita tidak melakukannya, kita memalingkan mata kita, maka nanti mata kita tersebut akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man nadhara ila muharramin mala Allahu ainahu min jumuri jahannam yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang memandang kepada sesuatu yang haram, Allah akan memenuhi matanya dari jumlah itu jamak itu api, ya. Jadi api neraka jahanam di hari kiamat. Ya, artinya memang kita diminta untuk menjaga mata, gitu ya, menjaga mata. Ya, artinya kalau kita sering memandang sesuatu yang haram dengan menggunakan mata kita, itu mata kita, ya, dalam hadis tersebut akan dipenuhi oleh
peletikan-peletikan api neraka. Kemudian Syekh Nawawi menjelaskan hadis ini, ya, menjelaskan masalah ini dengan mengatakan binadri ma yasurruhu mimma lam tara ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yahtur bi balin. Bagaimana kenikmatan orang yang menjaga matanya dari hal yang haram di dunia. Syekh Nawawi mengatakan yang dimaksud kebahagiaan yang akan dia dapat adalah dengan memandang mayasurruhu, apa yang membuat dirinya bahagia, mimma lam tara ainun, yaitu dari sesuatu yang tidak pernah mata melihatnya, walam tasma' udhunun, dan tidak pernah telinga mendengarnya, walam yakhtur bi balin, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Jadi kan di surga itu kayak apa sih nikmatnya? Nikmat surga kayak apa? Itu digambarkan dengan bahasa yang memang seperti itu. Jadi mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fil qalb. Jadi surga itu adalah gimana nikmatnya? Matamu itu nggak pernah melihat seperti yang kamu akan dapatkan di surga. Jadi kalau kita pergi umpamanya ke tempat-tempat wisata gitu ya, yang indah-indah gitu, indah bener, di surga itu nggak ada apa-apanya. Ya, jadi mala ainun ra'at, ya, keindahannya itu nggak pernah matamu melihatnya ketika di dunia. Kayak apa gitu ya? Seperti apa? Wala udhunun sami'at, telingamu tuh nggak pernah mendengar. Ketika kita mungkin baca mendengar cerita di sini gitu, orang pandai melukiskan gambaran melalui kalimat-kalimatnya. Oh itu tuh rasa indah, tapi nggak kayak gitu, ya, nggak kayak gitu. Kemudian wala udhunun sami'at, ya, wala khatar, nggak pernah terlintas yang ada di hatimu itu kayak apa. Kita berhayal umpamanya sekarang ini. Kita berhayal kehidupan yang begitu nikmat, ya. Itu dalam hayalan kita, itu pun nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi hayalan yang kita ciptakan di hati kita, ketika kita bandingkan dengan surganya Allah nanti, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Kayak apa? Yang nggak jelas kayak apa? Gitu. Ya, jadi Allah hanya melukiskan surga itu kayak begitu, ya, kayak begitu. Tapi di antara kenikmatan surga yang tertinggi adalah kenikmatan ketika kita mendapat kesempatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kita sendiri. Ya, kalau itu ya kenikmatan yang paling nikmat di surga itu ketika kita menyaksikan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya kayak apa kita nggak tahu, ya. Maka di kitab Surah Taufik itu, ya, bisa dikatakan apa? Ada ahli surga yang dia itu melihat Allah setiap saat. Ada yang melihat Allah 1 hari sekali, ada yang melihat Allah seminggu sekali. Ya, kenapa? Berdasarkan amal perbuatannya. Ya. Kemudian ada kelompok surga itu mereka mengatakan saya lebih baik dikeluarkan dari surga daripada tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan apa? Kenikmatannya itu luar biasa. Jadi kalau mereka mengatakan saya ini lebih baik dikeluarkan dari surga daripada tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Surah Taufik itu dibilang begitu tuh. Digunakan seperti itu. Wa man taraka al-ghina fid dunya wa ikhtara al-faqra ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati ma'al waliyina wan nabiyina. Ini juga susah ya. Wa man taraka al-ghina fid dunya, barang siapa yang meninggalkan kekayaan di dunia, ya, hidupnya sederhana. Wa ikhtara al-faqra, dan dia lebih memilih kefakiran.
ba'atsahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati, maka Allah akan membangkitkannya nanti dari kiamat, ma'al waliyina wan nabiyyin, bersama kalangan waliullah dan para nabi. Ya. Kayak di sini, ya, maksudnya adalah bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan ya? Kita tidak boleh kaya, tapi ketika kita mendapatkan kekayaan, anugerah kaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menggunakannya secara tepat. Gitu. Ya, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Gitu. Sebab nanti kalau kita nggak boleh kaya ya repot juga. Gitu kan ya? Artinya bagaimana kita bisa bersedekah, bagaimana kita bisa ibadah haji, ya. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau itu tidak kita punyai. Ini tentunya dimaksud kita bukan harus jadi orang miskin. Nah, ini seperti itu. Begini Pak, bagaimana gambarannya? Ya, Siti Khadijah yang kekayaannya itu menguasai 2/3 kota Makkah, ya, kemudian dia gunakan untuk membantu dakwah Rasul, gitu kan ya? Gitu. Itu kan apa dia? Beliau orang kaya. Ya, kalau tidak kaya nggak bisa, karena jelas itu dalam berbagai literatur katakan ini Siti Khadijah kaya banget, gitu ya. Sampai 2/3 wilayah Makkah itu punya dia. Nah, ini kan luar biasa, gitu ya. Tapi kekayaannya itu digunakan untuk penyebaran Islam, dakwah Islam, seperti itu. Ya, sampai dia nggak punya sama sekali. Ya. Karena para wali kan begitu ya, para wali itu ya nggak peduli dengan kehidupan dunia. Gitu. Ada juga yang wali-wali yang kaya, tapi mereka tidak peduli pada kehidupan duniawi. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, in kunta tuhibbuni fa'idal faqri tajfafan. Rasul bersabda, jika engkau cinta kepadaku, maka persiapkanlah dirimu untuk menjadi fakir, tajfafan, ya secara total. Jika nanti kalau engkau menyintai, maka bersiaplah jadi fakir. Kenapa ya? Kita memang ketika kita punya kekayaan, Islam menuntut kita apa? Berikan kepada fakir miskin, gitu kan? Bayar zakat, gitu. Nah, itu kan semuanya mesti diberikan. Jadi apa? Ya harus siap fakir, harus siap fakir. Kalau kita dengan cinta pada Rasul harus siap fakir. Gimana? Yaitu kalau Jumatan kalau mau lewat diisi, jangan didiemin aja. Kan gitu. Ya mah didiemin aja gitu. Ketika kita ada panitia umpamanya peringatan Muharram, ya termasuk ya satu niatan, ya berikan, gitu. Ya, jangan kita merasa takut menjadi fakir, gitu kan ya. Karena sesungguhnya apa? Kalau memang kita cinta Rasul, ya bersiaplah menjadi fakir. Bagaimana? Ya dengan menyalurkan harta kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Seperti itu. Fa'idal faqra, maka sesungguhnya kefakiran asra'u ila may yuhibbuni, itu lebih cepat, ya, lebih cepat ila may yuhibbuni, kepada orang yang menyintaiku, minas saili ila muntahahu, dibandingkan aliran sungai ke muaranya. Ya. Jadi kefakiran itu, gitu ya, itu lebih mempercepat kita untuk menyintai Rasul. Jadi kalau orang yang cinta Rasul, ya siap fakir, gitu ya, siap fakir. Seperti apa? Bahkan kata Nabi, lebih cepat daripada aliran sungai menuju muaranya. Gitu ya, seperti itu. Ya kan kalau orang yang takut fakir, ya sayang itu. Ya, ketika ada
ya takut fakir. Jika ada santunan, kemudian bantuan kepada fuqara, ya orang miskin, ya. Man qama bi hawaijin nasi fid dunya, qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memenuhi, ya, kebutuhan orang banyak di dunia, qadallahu hawaijahu, maka Allah akan menunaikan, memenuhi hawaijahu, kebutuhannya di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya, ini kembali kepada ya keyakinan kita saja, ya. Dengan membantu orang yang sedang butuh, maka Allah akan membantu kita dalam urusan dunia dan akhirat. Tinggal percaya atau enggak, itu aja. Kalau kita yakin, ya insya Allah, ya itu akan terwujud, akan terbukti. Mungkin begini, kalau kita belum merasakan, mungkin akan sulit meresapi ini. Tapi kalau kita pernah merasakan, man qada li akhil muslimi hajatan kana lahu min al-ajri kaman hajja wa atama. Bukan main ya. Tapi tetap aja orang enggak tertarik, herannya enggak tertarik. Banyak yang enggak tertarik. Man qada li akhil muslimi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan hajatan, kebutuhan saudara yang muslim, karena lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala kaman hajja wa tamar, seperti pahala orang yang haji dan umroh. Jadi ini Rasul memberikan apa? Motivasi, stimulan kepada kita, ya, agar apa? Kita mau bantu orang saudara yang muslim yang memang dalam keadaan butuh. Kenapa? Pahalanya gede banget, ya, sama dengan pahala orang yang haji dan umroh. Ya. Tapi kan kebanyakan ketika orang datang ke rumah kita gitu, ya, rumah kita minta bantuan, maaf nih, lagi nggak ada apa, lagi nggak ada uang, ya. Kan begitu ya, mereka kan gitu. Ya, seharusnya berikanlah. Kalau memang kita nggak punya banyak, ya, nggak bisa memberikan seperti apa yang dia minta, berikanlah yang kita mampu, sehingga membahagiakan, ya, begitu. Dan alhamdulillah itu artinya kita nggak susah-susah dapat apa pahala. Orang datang sendiri kok, ya, kita nggak mencari-cari gitu. Ada yang datang ke rumah kita bawain pahala, ya, mereka minta bantuan. Ini apa namanya? Ya harus kita pahami gitu, seperti itu, ya. Sampai-sampai Nabi itu memotivasi dengan menggambarkan pahalanya. Mungkin kalau Nabi cuma sekedar mengatakan bantulah orang yang meminta bantuan, dia butuh, mungkin kurang begitu tertarik. Tapi ketika Nabi katakan itulah pahalanya sama dengan haji dan umroh, itu kan luar biasa, ya. Masa sih nggak tertarik juga? Nabi berikan kayak begitu tuh, masa sih nggak tertarik juga? Kan kebangetan. Terlalu egois ya kita kalau memang orang minta bantuan kita nggak berikan, gitu ya. Padahal memang dia butuh. Kan nggak bisa, walaupun yang datang naik kuda berikan, kan gitu ya. Nabi menggambar kayak gitu. Ya, ada datang orang ke kita, dia naik kuda kata Nabi, kudanya gagah, ya. Dia minta, dia mohon bantuan, kata Nabi, berikan. Ya. Kan kalau sekarang apa? Walaupun dia naik mobil mewah, gitu umpamanya, ya berikan. Ini kan apa? Tentunya ini kan satu gambaran bahwa kita jangan pernah menghilangkan harapan orang. Ya. Kenapa dia datang ke kita? Karena dia punya harapan. Dia beranggapan kita ini orang baik, ya. Sehingga dia datang pada kita, bukan pada yang lain. Itu kan satu hal yang istimewa, ya. Kita dianggap sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qada li akhir muslimi hajatan kana lahu min ajri kama qadama Allah umrah. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berkhidmat kepada Allah sepanjang umurnya. Lebih lagi ini, ya. Kalau tadi sekedar haji umroh, ini pahalanya seperti orang yang sepanjang umurnya itu berkhidmat pada Allah. Ya. Lalu Syekh Nawawi menjelaskan, ai kama ata'ahu kama qala al-Hafaniyu, maksudnya seperti orang yang menaati Allah sebagaimana difatwakan oleh Imam Al-Hafani. Bagaimana lagi Syekh Nawawi mengatakan ai kama shalla tula umri, itu seperti orang yang sholat sepanjang umurnya. Coba dah, kita ngasih bantuan kepada orang yang datang minta bantuan, maka Nabi maka kata Nabi itu pahalanya sama dengan orang yang seumur-umurnya, sepanjang usianya dia berkhidmat pada Allah. Gitu. Kemudian kata Syekh Nawawi, kamar sholat tula umri, itu pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang umurnya. Jadi sepanjang umur tuh semua diisi sama sholat, kayak gitu. Ya. Kenapa alasannya? Kata Syekh Nawawi, alasannya fa inna sholata hiya khidmatullahi fil ardh. Maka sungguh sholat itu merupakan khidmatnya Allah, perkhidmatan kepada Allah di muka bumi. Jadi kita ini melayani Allah di muka bumi melalui sholat. Karena qaulul Azizi sebagaimana dituangkan oleh Imam Al-Azizi. Ya, jadi apa ya? Ya begitu tuh. Ya, begitu pentingnya membantu orang lain. Ya, sampai Nabi menggambarkannya ya dalam bentuk pahala yang luar biasa. Ya, kalau mungkin haji umroh udah luar biasa, tapi ini lebih lagi. Sama juga kita sepanjang umur sholat terus. Ya, siapa yang mampu itu? Ya, sepanjang umur sholat terus. Kita kalau baca ulama-ulama itu ada yang sholat sunat 700 rakaat, kita bingung gitu kan. Gitu. Ada yang sholat sampai 1 hari cuma 700 rakaat, 500 rakaat, itu kita bingung. Ya. Kenapa susah? Nah ini orang yang memberikan bantuan kepada orang yang sedang butuh, terdesak itu, maka sama dengan pahala orang yang sepanjang umurnya dia melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat merupakan satu khidmat, ya. Satu perkhidmatan melayani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain ya, Rasul mengatakan man qada li akhir muslimi hajatan fid dunya qadallahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah. Jadi barang siapa yang membantu seorang muslim di dunia dalam kebutuhannya, Allah akan membantunya memenuhi apa? Sab'ina hajatan, 70 hajat daripada hajat-hajat akhirat. Adnahar maghfirah, yang paling rendah itu adalah ampunan. Artinya apa? Kalau kita membantu saudara yang muslim, itu paling rendah yang kita dapat adalah ampunan Allah. Padahal Allah berikan 70 ya kebutuhan akhirat. Di antara 70 itu yang paling rendah adalah ampunan Allah. Berarti kan tinggi benar. Ya. Lalu dalam hadis yang lain, nanti katakan man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi asri sinin. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya itu jauh lebih baik ya daripada iktikaf di masjid 10 tahun. Siapa yang bisa? 10 tahun kalau pulang-pulang. Terus. Jadi barang siapa yang membantu saudara yang muslim, maka pahalanya itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Yang terakhir Mas Isa. Dalam hadis yang lain, man aqrada dinaran ila ajalin falahu bi kulli yawmin shadaqah ila ajalin. Barang siapa yang meminjamkan uang 1 dinar ya, sampai kepada waktu yang dijanjikan, maka setiap hari sampai masa dilunasinya itu dapat pahala sedekah. Maksudnya kita ngasih pinjaman 1 juta.
Janji kapan? Bulan depan mau diganti. Maka sepanjang itu setiap hari kita dapat pahala sedekah. Ya. Fa idza halal ajalu fa anzarahu ba'dahu falahu bi kulli yawmin mithla dzalika daini sedekah. Apabila kita memberikan kelonggaran dalam jatuh temponya, ya, maka ditunggu setelah jatuh tempo. Nggak bisa nih, saya belum punya uang, bulan depan deh, ya, bulan depan aja. Ya udah nggak apa-apa, bulan depan. Maka setiap hari sampai datangnya waktu penundaan tadi, dia mendapatkan pahala sedekah sebesar yang dia pinjamkan. Jadi kalau saya pinjamin 1 juta, seminggu mama janji, nggak bisa dia. Udah lagi berapa? Seminggu lagi deh. Ya oke, nggak apa-apa, seminggu lagi. Maka seminggu lagi itu setiap hari saya mendapatkan pahala sama dengan sedekah 1 juta. Ya. Nah ini apa namanya kelonggaran ketika orang dalam kebutuhan. Ya. Maka dengan itu juga Imam Syafi'i dalam hal bagaimana kalau kita meminjamkan pada orang lain, kemudian masa pemulangannya, kata Imam Syafi'i, "Fanaziratu ila faisal." Tunggu sampai orang itu mampu. Ya. Ya, saya kira ini yang kita dapat pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi. Ya. Karena kita sama Pak, sama-sama menata kehidupan kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa penuhi, laksanakan, ya, sehingga ya kehidupan beragama kita akan jauh lebih baik. Mohon maaf kalau ada yang kurang sempurna dari apa yang saya sampaikan, karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru yang salah, mohon untuk dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam.